Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat Slip dimanapun kalian berada, salam satu rasa, salam satu garis. Sobat Slip, hari ini kita akan ada sedikit bincang-bincang dengan Mbak Kristik dan Mbah, Mbak Rindik Sembuh. Emang sembilan kayak gini semua kali ya? Oh iya. Aneh-aneh pokoknya. Emang kalau kita ini karena udah ini ya, kadang-kadang susah untuk serius, gitu kan? Kita ini terlalu banyak bercandanya, cuman dari bercanda kita itu biasanya selentingan-selentingan ada keseriusan gitu kan. Nah, di sini nih, Mbah, emang gembah nih ya. Ya buat apa-apa. Buat apa ya? Ini kan gua dengar-dengar lo ini pernah yang namanya mengalami kejadian mistik atau kejadian yang di luar nalar lah, gitu kan? Ya, betul Bang. Ya kan? Sering itu. Itu bisa lo ceritain nggak? Wah, kalau untuk menjabarkan saya nggak bisa kalau tanpa ditanya itu. Kalau lu tentang pernah apa dulu nih gitu. Ya kayak hal-hal yang mistik lah yang di luar nalar kita ya, istilahnya lu apa namanya mengalami mistik, kejadian mimpi buruk atau apa namanya lu mimpi tahu barang datang atau bagaimana gitu, Pernah saya kayak datang tasbih atau bagaimana gitu. tasbih siapa tuh? Hah? Ya nggak tahu, tasbih kan lu dulu pernah cerita sama gua kan gitu. Itu nggak boleh dipublikasiin Mbak. Nggak boleh katanya. Oh, saya mah gua tasbihnya udah ini ya. Iya. Jadi kata Kanjeng Sunan nggak boleh itu dipublikasikan. Tarik dulu Mbak. Sunan apa nih Mbak? Kadang-kadang emang lu ini juga ya, aneh juga ya. Kiai Agung Sunan Bonang itu Mbak. Nggak boleh. Alasannya gitu, kenapa? Nggak bisa dipublikasikan. Aduh, ya Allah. Ini benar-benar si Menlan ini begini nih. Gaya-gaya ini kan. Emang iya ya si Menlan kayak gini gitu. Kepala batu ya. Susah ya. Terus kepala. Emang benar kalau si Menlan itu orangnya baik hati, tidak sombong, ramah gitu. Baik banget. Si Menlan itu pendendam gak sih? Banget. Pendendam ya? Pendendam banget. Dia pendendam sejati. Pendendam sejati. Nah, kalau lu gitu ya, lu pernah merasakan kayak gitu? Kalau gue pribadi sih gue gak pernah dendam sama orang. Nah, lalu tadi bilang katanya kalau si Menlan ya, itu dendam sejati. Sebelum dewasa gitu ya, itu dendamnya keras banget. Orang kita sumpahin, kita jengkel sama orang. Setelah dewasa tanpa kita sumpahin gitu pun ya, dia bakal ketular sendiri rata-rata gitu. Siapa yang nyakitin kita gitu ya, sebenarnya sih itu bukan untuk sejalan ya. Itu kalau boleh sih umum gitu. Hukum alam ya. Terus sini. Sini. Leher. Enggak. Saya nggak biasa jadi gini Mbak. Diliput aja baru ini saya. Iya. Ya, gue pengen beli yang mahalan cuman belum ada. Ada ya. Iya, jadi yang pakai yang murah aja dulu lah ya kan. Yang penting fungsinya, manfaatnya gitu kan. Gitu. Iya kan, kalau kita lihat itu di postingan gitu kan, si Menlan itu sulit
untuk mendapat jodoh gitu kan. Itu mah ini aja itu Mbah. Karena orangnya pemilih atau gimana, Bang? Bukan dari garis tangan kalau itu mah. Karena emang ininya dia. Mungkin dia gimana ya? Dia pernah sakit hati sama cewek atau dia nggak berani memulai kembali gitu. Iya. Aslinya begitu. Kalau dia penuh rasa cinta kasih, rasa sayangnya dia ini ketemu aja kok. Tapi bener nggak tuh si Menlan tuh orangnya setia? Setia banget itu Mbah. Setia banget ya? Iya, sama kayak saya itu. Kita mau selingkuh aja kadang susah banget. Iya, nggak tahu ngapa. Jadi karena susah untuk selingkuh gitu, jadi setia. Iya. Kita nyari kesempatan, kita karena keterpaksaan. Kita belok kiri, pengen sebenarnya mah ngelihat cewek bening cakep tuh kan. Tapi nggak bisa tahu kenapa mah. Emang udah ditakdirkan setia gitu. Iya. Ngomong si Menlan tangan apa nih? Kanan kiri? Kanan, Mbah. Oh, kanan ya. Kanan. Iya, kanan. Kanan itu biasanya ya rata-rata sih ya. Saya bingung, Mbah, bisa ketemu sama Simba di sini. Iya. Sama Mbak Kristik itu saya bingung. Awal mulanya itu bisa masuk grup si Menlan Indonesia, bingung. Iya. Kalau gua karena emang wangsit. Kalau saya nggak tahu itu. Ada wangsit yang biasa kalau makan bakmi itu ada wangsitnya. Itu. Ya. Yang pakai ini ya. Itu yang kayak kerupuk tuh. Iya. Yang digoreng. Nah itu. Ada enak juga itu, yang direbus. Enak itu. Tuh wangsitnya. Nah, cerita dikit dong tentang itu misteri-misteri apa gitu. Nggak ada saya misteri, nggak percaya saya gitu-gituan Bang. Tapi pernah ngalamin nggak? Ya gimana, namanya kita hidup di dunia kan. Pernah. Saya lebih suka tentang arti-arti kehidupan gitu dibanding mistik-mistik gitu. Oh gitu. Nah, bisa nggak cerita atau memberi saran buat kita nih, kan lu lebih suka apa yang real aja gitu kan, walaupun dalam hati lu gua alam bisawab ya. Walaupun dalam hati lu demen banget dengan hal-hal yang mistik kayak gitu. Oh enggak, itu mah perasaan simbahnya aja. Saya nggak suka kayak gitu. Kalau percintaan saya suka itu. Asik. Kayak penjelajah ini. Lu penjelajah atau penjajah lu? Halo. Jadi gini Sobat Sleep. Di sini yang kita pernah bilang Menlan itu yang kita tahu itu kan ada yang baik hati, ya kalau di postingan selalu baik hati dan tidak sombong gitu kan. Jadi banyak gini Bang, banyak si Menlan tuh banyak yang gimana ya, sesuai beda di dunia di medsos sama di kehidupan nyatanya itu beda kan. Ya kadang-kadang ada yang mau minta kopdar ditunggu-tunggu kagak nongol ya. Iya. Ya ada ya di susah lagi di sini. Ya mungkin mereka masih memiliki kesibukan. Iya. Walaupun ini ya aslinya mah kesepian mereka itu Mbak. Kesepian apa emang pengen menyepi? Enggak, aslinya mereka itu pengen berbaur dengan banyak orang, pengen bercengkrama, pengen kayak orang-orang bisa ke mall, bisa ke tempat keramaian. Tapi kebanyakan dari mereka itu emang pengennya tuh teman, jarang teman gitu. Iya, dia pengennya menyendiri. Ya. Iya, mengungkap rahasia apa. Ya. Dia lebih cenderungnya ke situ. Tapi aslinya lebih tuh ke ego ya. Ya, aslinya tuh mereka tuh pengennya berbaur sama orang banyak. Cuman karena egonya jadi terhalang. Ya entah karena ego, entah karena apa ya. Entah bawaan garis tangan kan kita nggak tahu. Iya. Jadi
mungkin nggak sejalur pemikiran kan. Kalau kita nggak sejalur pemikiran, kita bercengkrama sama orang bingung juga. Iya benar sih. Jadi kalau kita mau apa namanya sama teman gitu kan, misalkan teman bicaranya kebanyakan ini nih bisnis nih, sedangkan bisnisnya kita nggak ngerti gitu kan. Bukannya gimana ngerinya malah kita jadi cengok gitu kan ya. Jadi apa namanya utuh lah kayak apa namanya itu namanya nggak masuk gitu. Iya gitu. Kayak gitu. Kadang nah iya ada juga tuh. Pernah sih enggak sih ngalamin yang namanya apa namanya mimpi ya, yang mimpi itu benar-benar kayak nyata gitu. Terus sering itu Mbak, kayak dijapu gitu ya. Iya kayak dijapu gitu. Sering itu. Sering ya. Nah contohnya kayak apa aja Mas? Susah untuk menjelaskan ya Mbak. Yang terbaru aja lah apa gitu kan. Yang terbaru aja gitu kan. Ngorek-ngorek si mainland begini emang susah. Emang kalau si mainland itu susah ya kalau apa menceritakan apa yang dia alami gitu. Atau emang nggak mau dikasih tahu atau dipublikasi gitu? Ya. Emang introvert banget itu, tertutup banget gitu ya? Apa si mainland seperti itu Mbak? Kebanyakan seperti itu. Rata-rata ya. Rata-rata. Nah si mainland itu sebenarnya kan kalau kita lihat itu kan si mainland ini orangnya serba baik hati, tidak sombong gitu kan. Sebenarnya jangan dikasih tahu gitu harusnya Mbak. Karena kalau dikasih tahu begitu malah mereka malah merasa dirinya tuh wah, gue baik nih gue ini. Nggak bagus gitu. Malah nggak bagus buat bahan introspeksi dia memperbaiki diri gitu. Makin dia banyak tahu tentang dirinya beruntung, dirinya selalu dilindungi, doanya gampang terkabul, malah takutnya malah aneh-aneh. Iya. Biar mereka tahu sendiri gimana. Ya kadang-kadang gue gini berpikir si mainland itu kan si pahit lidah ya. Pahit. Ya kalau gue emang pahit ngomong gitu kan. Kalau gue ngomong apa adanya gitu. Udah kelihatan Mbak dari face-nya. Kadang-kadang gue kalau gue udah tahu nih orangnya, wah ini orangnya seperti gini gitu kan. Tapi ketika ini kayak ini orang kok jadi begini gitu, beda gitu kan. Jadi rata-rata si mainland tuh ketika dia keluar atau ke tempat kerja atau ke di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, itu dia udah pasti didikte sama banyak orang. Ini orang gila nih, ini orang aneh. Ada yang bilang sombong, aneh, gila. Padahal kalau mereka tahu lebih dalam, kita tuh orangnya peduli. Iya, sebagian lah. Maksudnya rata-rata ada yang peduli gitu. Karena kan ya si mainland itu nggak menutup seperti halnya orang-orang umum kan. Ya seperti yang gua pernah ada sahabat juga kan. Istilahnya bukan sahabat sih, apa ya namanya? Apa ya namanya? Ya kenalan lah gitu ya. Ada kenalan gitu kan. Kadang kita melihat dia itu, wih perfect banget nih orang gitu kan. Tanpa kita mengetahui di belakangnya seperti apa. Gitu. Karena ada juga orang yang ya emang tidak apa namanya, si mainland itu bukan berarti sama-sama garis tangannya, ya kan?
sama-sama sifat dan wataknya enggak beda-beda. Sama halnya dengan manusia umumnya gitu kan, garis tangan yang sama, garis tangan yang berbeda dengan kita yang normal gitu, tidak jauh berbeda gitu kan. Ya ada yang merasa sial mulu, ada kayak si Benan juga ada gitu Kalau kan. sial gitu kan tergantung ini bang, tergantung perbuatan dia aja. Ya kalau ada. dia berbuat baik pasti balik lagi ke dirinya baik kok. Ini kalau perbuatannya buruk, ngejahatin orang atau apa, ya sial mulu gitu aja. Ngomong-ngomong itu bisa dikecilin nggak mas? Bukan di garis tangan. Oh iya, udah. Mana mie ayam? Nah. udah bang, Jadi udah sobat aman. Slip, kan ada yang menanyakan apa sih sifat-sifat dari garis tangan kita ini. Ya itu bermacam-macam juga, sama halnya dengan pada umumnya sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang tidak satu garis gitu kan. Jadi kita nggak perlu, gue paling ini gitu, nggak usah. Karena itu sama juga kita menyombongkan diri gitu kan. Nah ingat, iblis itu karena sombong dia. Iya. Ya kan? Akhirnya dihukum lah dia kan. Kurang apa coba kan? Iblis itu cuman karena sombong aja dia. Karena dia nggak mau karena dia pinter dia. Iya kan? Nah di sini ada yang bilang si Menlan itu si pahit lidah. Ya. Cuman kalau gue pernah bilang, ada rekan kita pernah dia mengalami, jadi dia ngomong begitu langsung kejadian gitu kan. Nah gue minta sama dia, coba dong lu sumpahin gue biar gue kaya, jadi gitu kan. Gue pengennya begitu, jadi lebih baik nyumpahin yang baik-baik gitu yang ya. baik-baik gitu kan. Karena apa, larinya bukan cuma untuk orang lain tapi untuk diri sendiri gitu kan. Dibilang siapa yang menanam, tapi kalau begitu nggak refleks kadang nggak bang. Nah makanya jadi ketika itu berarti yang dimaksud apa namanya, kita ngucap terus kejadian itu tergantung sama hati dan pikiran kita lagi nyatu gitu, lagi nyatu kita ucap dah. bukan karena ada setan. Bukan, saya nggak suka bahas ke setan mah. Ada mie ayam tuh. Bukul. Hah? Bukul. Kemek dulu. Nah di sini Sobat Slip, mungkin juga ada yang bilang kita ini aneh. Sebenarnya ya emang aneh gitu kan, karena kadang rasa ingin tahuannya itu tinggi gitu kan. Ya sebenarnya kalau si Menan ini banyak ngopinya gitu, dalam artian ini orang lain bisa seperti ini, gue coba deh, bisa nggak ya? Iya. Gitu kan. Kayak sekarang ya mohon maaf, kita udah lama nggak buat ini acara kayak gini karena lagi fokus sama burung perkutut. Burung perkutut, burung kutilang. Lu kentut nggak bilang-bilang. Burung perkutut aja ya istilahnya. Ini sama-sama burung perkutut ya kan. Itu ada bangkok ya kan. Ada cemani, ada yang kanuragan apa segala macam, itu banyak loh macam-macamnya kayak gitu. Itu loh. Jadi itu nggak bedanya dengan si mainland gitu lah.
si mainland ini masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kayak Mbak Kristik bisa menggambar makhluk yang dia iniin gitu kan, yang entah itu imajinasi atau kenyataan kita nggak tahu gitu kan. Ada juga Mbak Kristik, kalau dia lebih ke hati perasaan gitu. Makanya nih kalau yang percintaannya ini hubungin aja Mbak Kristik. Iya. Iya kan? Iya, hubungin. Sebenarnya kita nih pengen mengulik sahabat-sahabat slip yang dimanapun berada gitu kan. Saya pengen kulik nih, sama nggak sih nih ininya dengan kita gitu kan. Gitu. Cuman kan ya tahu sendiri lah, orang mainland itu kalau nggak dikunjungi ya agak sulit juga. Kadang-kadang kita mau kunjungin aja juga agak sulit gitu. Entah waktunya yang kita bentrok atau bagaimana gitu kan. Atau juga dia agak tertutup kayak Rintik Sendu nih. Sebenarnya dia kalau Entah apa tuh. Takut nggak kayak begini, dia itu apa namanya ya istilahnya banyak banyak ngomongnya, itu banyak curhatnya. Siapa? Lu, lu. Kayaknya rebahan mulu cuaca begini bener. Kayak tadi aja tahu-tahu katanya bang gua ini bang, kok gua jadi macan bang katanya gitu kan. Bukannya dimasukin tapi gua masukin sendiri. Nah itu kan, tuh apa artinya kan gitu kan. Ya jadi kadang-kadang ada mimpi itu yang jadi bunga tidur, ada juga mimpi itu sebagai perantara gitu loh. Ada, jadi ya tergantung kitanya sih yang bisa ini membuka itu semua gitu. Makanya kalau yang dibilang bunga tidur itu biasanya mimpinya yang dipikirkan oleh dia gitu. Tapi kalau yang ini biasanya mimpi yang emang istilahnya tanpa dia pikirkan itu nongol. Nah ini sebenarnya gue pengen ngulik ini nih mbah yang satu ini. Soalnya kisah mistiknya dia banyak banget bener ya. Banyak banget ini. Sampai orang-orang pada datang ke dia gue juga bingung. Nah ini dia. Aduh. Ini dia namanya Mbak Kristik. Simian. Wah. Kenapa namanya Mbak Kristik? Nah, itu. Ada waktu itu di Tuhan kita yang pertama kali. Yang pertama kali tuh. Bah, cerita dong. Kejadian-kejadian mistik yang ente alami. Biar jadi apa pelajaran buat kita. Jadi apa namanya kalau kayak gitu ya? Apa namanya? Hah? Pembelajaran apa namanya? Ini dukun. Istri dukun nih. Bukan yang ngajarin dulu. Di depannya. Depan lo. Enggak ada kamera. Nih, masuk kamera lo, Kasih tahu antar dong mau. Ini. Mocenya lu anak. Iya. Bener sekarang gua kalau kamu gini kamu gini dicerewet kata gue. Kata gue. Belajar ngomong kan. Itu mungkin karena udah lepas dari yang ono kali. Nah, diapain tau nih sama lakinya ini? Di sapti gitu semuanya. Tapi dia cerewet lu kan.
cuman Cerewet banget. agak-agak kalem gitu. Malu bang. Kalau sama gue aja udah mam nih gitu loh, nengok doang. Emang Naila belum ditanya aja udah ngoceh dulu nih mau kalau nanya apa. Atila ada film nggak dalam loh. Ya Mbah, ini sebelumnya saya mohon maaf nih. Mungkin dari Mbak Kristik ada kisah-kisah yang bisa menjadi motivasi atau pembelajaran buat kita dari kejadian-kejadian mistik yang pernah Mbak alami. Oh ya nggak punya kalau kejadian kayak gitu, cuman ya mungkin ada satu dua, cuman apa ya lain karena terkadang apa yang kita ceritain itu nggak sama orang yang ngerasain atau ngalamin gitu. Ya, Begitu aja man. ya kan kayak ada tuh orang naik gunung gitu kan misalkan, terus tahu-tahu dia tersesat di mana gitu kayak gitu. Ya kayak ente kan pernah mengalami apa namanya itu yang sampai lupa diri itu. Lagi Kalau dibilang gila, gue gak ngomong gila ya. Gue gak ngomong gila. banyak tuh transimian yang gila ketika hati sama pikiran nggak sama itu pasti gila. Gila, kayak yang ini nih ya, nih yang samping kita nih. Hujan lah ini gerimis ngopi mas. Udah Pak, berarti saya kemari aja nggak hujan. Lagi online Enggak, kita lagi ngobrol-ngobrol aja. tahu dia nih anak orang aneh. Ikut ah kalau gitu. Kabur dia. Aduh, sini aja Pak. Aduh. Mbak, cerita dong Mbak. Pasiennya kan banyak Mbak. Nggak bisa cerita. Jadi tahu sih. Kayak lu bisa kayak seperti ini kan belajar apa enggak sih mah? Nah, lu bisa kayak seperti sekarang ini lu belajar apa enggak sih? Makanya sekarang ada pasien gitu, Banyak banget apa istilahnya teman apa saudara yang minta pertolongan atau apa. Bukan pertolongan sih ya, namanya bantuan ya. Kalau belajar sih Kalau udah pertolongan pasti, kan dari Allah. kalau belajar sih udah pasti ada untuk apa, ya najemin lah kalau kata orang mah gitu. Cuman memang basicnya tuh nggak belajar otodidak. Tapi kalau kita otodidak aja tuh nggak bisa. Memang harus belajar tetap. Minimal lo ada yang ngarahin lah. Otodidak doang nggak tahu dia, nggak tahu cara gimana apa namanya tuh mempergunakan energi itu seperti apa nggak. Karena gua dulu itu nggak kasarnya punya power tapi nggak tahu gue nih gimana sih cara ngeluarin power, cara ngegunain power tuh nggak tahu gitu kan. Yang tahu gue tahu itu kalau ada orang, ambil contoh lah, ada orang serupan buat gue bohong udah selesai gitu kan, gue bacain ini itu gitu kan, dulu masih zamannya dulu ya. Buat gue itu biasa aja gitu kan, cuman nanganin orang kesurupan doang gitu kan. Tapi kita pengen lebih dari itu, makanya belajar, ada yang ngarahin lah, ada yang ngarahin enak. Kalau cuma otodidak gitu dong nggak bakal berkembang. Otodidak tuh nggak berkembang kecuali memang dasarnya buat sendiri. Tapi kalau buat orang lain agak kesulitan. Dan kelebihan lah kita punya energi besar itu memang udah salah satu mandat atau
apa ya, salah satu titipan ketika ada orang membutuhkan tuh harus diberikan, nggak bisa begitu aja, nggak bisa, harus diberikan. Wajib itu mah kalau kata gue mah, bukannya cuma sunnah ya, karena ibaratnya nggak bedanya kayak kita di rumahnya ada nasi, terus ada datang ke rumah kita lapar, dengan nasi kita tuh lebih kan, otomatis kan kita harus ngasih. Iya, Jadi karena kalau kita nggak mengasih itu kan mubazir juga ibaratnya kan gitu kan. air dalam gelas, ya kan, dituangin air terus luber kan ya. Lu biar Ya kalau nggak dibolongin atau dibagi ke yang lain, ya istilahnya nggak bakalan ini kan gitu. mubazir tuh sayang tuh kan. Banjir ya. Makanya ya Nah, motivasi lu belajar ini apa sih, Mbak? di awal mulanya nggak ada ya, semua orang itu kalau ini versi gue nih, dulu gue nggak ada cita-cita untuk belajar, nggak ada. Ketika gue berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, nah semua itu berjalan dengan sendirinya. Ketika lu udah berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sendirinya itu mengalir. Ibaratnya takdir lu itu pekerja, takdir lu itu pengusaha, takdir lu itu eh, kaya atau miskin atau mempunyai kemampuan spiritual dan yang lain-lain itu udah di jalannya. Tergantung kita jalannya itu benar atau salah. Untuk belajar nggak ada, dengan sendirinya ngalir, tiba-tiba dikasih kelebihan seperti itu, ya itu udah salah satu amanat buat kita. Ya, mungkin lu apa namanya motivasinya memang karena ada seseorang yang membutuhkan atau bagaimana gitu kan. Nah, dalam perjalanan lu ketika lu mempelajari ini, ya kan, walaupun lu bilang ini mengalir begitu aja, ya kan, pasti ada kejadian-kejadian, Mbak. Karena yang gue dapet cerita dari yang lain-lain gitu kan, entah dia belajar itu dari mana-mana pun, itu dia mengalami namanya didatengin sesuatu lah atau apa gitu. Iya. Itu lu gimana, Mbak, kalau lu? Sering kali kita ngomong, awas, halusinasi sama terawangan itu satu frekuensi. Yang jadi permasalahan itu tergantung dari keimanan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau keimanan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala teguh gitu kan, insya Allah yang datang itu real gitu kan ya. Tapi kalau kita ya mohon maaf gitu ya kan, yang mabuk, masih yang berbobok belok-belok kiri gitu dah, Yang itu negatif lah dikit ya gitu. itu ya kurang lebih halusinasi. Karena nggak bisa kita, kalau untuk masalah kejadian kayak gitu malah jangankan orang yang udah terjun atau pernah ngebantu seseorang, dalam proses belajar aja itu, dalam proses perjalanan aja itu udah banyak yang dilalui gitu, hal-hal seperti itu. Cuman kalau kita untuk ceritain ke orang gitu kan bahwa begini gini gitu harus susah, karena nggak semua orang tuh perjalanan beda-beda gitu. Kalau untuk setiap di perjalanan tuh pasti ketemu yang hal itu udah pasti nggak sama lah gitu. Iya, karena kan kadang ada yang mempercayai, ada yang tidak, Iya. gitu kan. Iya. Nah, kalau gue orangnya emang kadang-kadang nggak percaya dengan hal seperti itu. Cuman kalau misalkan itu terjadi dalam hidup gue percaya. Nah, lu udah berapa lama, Mbak, untuk istilahnya mendalami hal seperti ini? Karena si Mainland ini orangnya rata-rata apa ya? Ingin tahuannya itu, rasa penasarannya itu kuat gitu. Proses berjalan dari bener-bener obat nasuha itu sampai sekarang itu kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ya, Lama ya. bisa nguasainnya
5 tahunan lah. 2 tahun itu benar-benar digembleng, benar-benar dari sampai titik nol, sampai titik enggak, kita tuh nggak berdaya seperti orang. 2 tahun itu yang sampai kita nggak berdaya. Oh bisa itu. Iya, dari titik nol tuh. Yang uang tadinya uang hasil dari apapun itu yang berbau maaf haram gitu, Hilang semua. musnah pokoknya. Udah sampai kita kayak orang aja, orang baru lahir itu. Dibikin kita tuh bener-bener baru lahir gitu. Kawan baru, apapun itu, semua serba baru. Iya. Nah, Sobat Slip, si Mainland ini itu sebenarnya banyak karakter, banyak macam. Dari yang baik, ada juga yang pelit, ada juga yang jahat. Gitu. Jadi nggak semerta-merta sama-sama garis tangan baik semua, nggak. Karena ada juga kejadian yang seperti itu ya. Ya, jadi ada ya mungkin karena dia sakit hati atau dia merasa gua nih gitu atau bagaimana gitu. Nah, jadi nggak bisa kita samaratakan istilahnya. Kita ya gue pribadi lah, gue juga nganggap gue tuh udah bisa enggak, cuman apa yang pernah gue jalanin itu ya sedikit banyaknya ya anggap aja gue nerima dari hasil kerja keras gue gitu. Walaupun rokok sebungkus, kopi gelas, alhamdulillah ada aja gitu. Gue nggak bisa gue bilang oh udah bisa udah sakti, bukan. Intinya mensyukuri Nikmat yang Allah berikan. apa yang Allah berikan, sekecil apapun itu syukuri. Jadi Sobat Slip, kalau kita bicara masalah rezeki, kerezekian, itu sebenarnya kita sendiri yang menjemput gitu. Semakin banyak ini ya jangan bermuka dua juga sih, istilahnya memanfaatkan seseorang gitu kan, jangan juga gitu kan. Oh, maaf nih. Sampah. Enggak, gue mau bahas. Jangan memanfaatkan orang lain juga gitu kan, karena sifat seperti itu malah jelek gitu. Buat sedikit ini sih buat kalian yang hobi di spiritual, yang pernah menyerah untuk terus membangkitkan power yang ada di tubuh kita. Buat kalian yang suka seni, jangan pernah patah semangat untuk membangun seni kita. Semua tuh pasti bakal ada endingnya, tuh bakal nggak bakal ada yang tahu gitu. Karena masa depan itu nggak ada yang tahu kan, manusia mana pun nggak ada yang tahu. Betul. Itu rahasia ilahi kan. Nah, kita sebagai sembilan lain itu insya Allah multi talentan kalau kata orang-orang malah ya kan gitu ya, multi Talenta, Pak. banyak Talenta. banget bisa skill ya. Kalau kalian istilahnya perlu sharing gitu, datang kemari ke base camp lah, ini ada banyak lah. Talenan emangnya buat ngiris-ngiris cabai, katakan banyak di sini. Sharing apa aja nih, seni ayo, musik ayo, banyak musik banyak, Kang Bimo ada, banyak seni itu banyak banget dah pokoknya banyak. Iya, kalau politik juga ada. Firman Putra Gumai politik tuh mau jadi caleg apa Itu dia bapilunya apa ya? Nah, bapilu Badan Pengawasan Pemilu kan dia lebih daftarnya sama dia untuk wilayah Tangerang. Banyak di antara sebenarnya dia wilayahnya Tangerang sih, bukannya Tangsel. Kalau Tangsel Ini ada di Cilangkap, Pak. siapa? Arsitek Feng Shui. Oh, arsitek Cilangkap mah Payung. Arsitek jago dia lu. Arsitek bener-bener Feng Shui dia. Iya. Sumpah dia. Gua pernah telepon sama dia. Rumahnya ada orang-orang Cina jago sama dia, wih. Bener-bener Cina. Mainnya sama orang Cina. Kapan kita ngunjungin dia? Medan. Oh, di Medan. Kalau ke Medan itu banyak. Itu dari Satriani Medan. Dia lagi di Jakarta ini. Iya kan, kita mau nemuinnya kan bingung kapan.
Iya. mobil bisa Komen aja mampir sini mbak. Hah? enak kalau mampir tadi malam dia kelasnya beda sama kita sama Oh. kayak dan malam beda Oh. kelas